screenshot ke grup juga. Oke, boleh saya lanjutkan supaya tidak terlalu malam. Komen apapun boleh. Lanjut mas, itu lanjut. Oke, biar ada interaksi ya. Komen lanjut atau komen. Oke, lanjut gas. Oke, siap. Yang penting kita lanjutkan. Yang komen panitianya semua ya. Gak apa-apa. Sudah bersekongkol berarti. Oke. Oke, mungkin sebagian yang baru join, saya akan melanjutkan materi kemarin. Nggak mungkin saya mengulang lagi. Cuman ini garis besarnya yang kemarin saya sampaikan, bisa teman-teman cek lagi, bisa teman-teman perhatikan lagi supaya lebih maksimal. Minta izin videoku tak offin aja ya, supaya teman-teman fokus di materinya aja. Oke, let's check it out. Nah, materi kemarin tentang ini, bagi teman-teman yang belum mencoba, siapa yang baru ikut hari ini silahkan komen dulu. Yang baru ikut hari ini silahkan komen dulu. Yang baru ikut hari ini komen dulu guys. Mas, saya baru ikut. Yang kemarin nggak ikut tapi hari ini ikut. Oke, satu. Apa lagi? Ayo komen guys. Oke, saya oke. Yang baru join bisa cek lagi ya. Yang baru join, yang kemarin nggak ikut Zoom tapi ikut acara malam hari ini, silahkan komen dulu. Satu, dua. Mbak Diana coba baca. Mbak Tri, Septi, terus ada lagi mungkin yang baru ikut hari ini, malam ini gitu. Yang pas Zoom kemarin nggak ikut. Oke, Melita. Oke, lanjut. Nah, teman-teman udah bisa ngecek materi presentasiku ya. Itu loh di share screen itu loh, yang agak solid sih. Coba cek dulu. Dipin kalau perlu dipin. Kalau perlu dipin ya. Kalau perlu dipin. Udah bisa. Yuk, yang sudah bisa lihat, saya ulangi lagi, yang sudah bisa lihat presentasiku, komen apapun boleh. Oke, komen apapun boleh. Sudah. Komen sudah ya, komen sudah semuanya. Yuk, komen sudah dulu. Sudah bos, sudah mas. Sudah. Tak pastikan semuanya sudah dulu ya. Soalnya kalau dengerin aku tanpa lihat lihat presentasinya nanti juga nggak akan maksimal. Yuk, yang baru join nggak masalah. Ini baru pemanasan. Oke, yuk, ayolah. Komen apa susahnya komen sih. Yang bisa lihat presentasi, silahkan komen sudah. Yang sudah bisa lihat presentasi, silahkan komen sudah. Abaikan video ataupun gambar saya, kalau memang nggak ada. Teman-teman perhatikan materinya aja, supaya lebih fokus. Oke. Oke. Yang join tambah banyak, 19-nya aktif semua nggak ya? Ya. Oke, udah. Oke, lanjut. Nah, yuk sekarang teman-teman langsung coba aja, langsung straight to the point, nggak usah lama-lama ya. Teman-teman cek dulu di Angga Solid sini tuh, kan ada cobalah satu. Yuk dicoba dulu kembali mengulang sedikit materi kemarin. Silahkan coba dulu ketik di pencarian ini distributor Glutera, apakah muncul 5 teratas itu akun yang namanya Nancy Agen Glutera, muncul 5 besar atau tidak, nomor berapa, ketik
ketik angka ya, nomor berapa gitu, nomor berapa yang muncul. Nomor berapa yang muncul di angka 1 sampai 10. 2, 1. Yuk ada lagi. Yuk komen dulu. Kita harus interaktif ya, jangan cuma wah nyimak aja tanpa komen, tanpa praktek, teman-teman nanti gak akan paham. Yang live ini paling apa namanya kayak aku tadi. Jadi ketika close otomatis live itu. Oke, 2, 1, 1, 1, 1. Yuk muncul nomor berapa lagi? Yuk coba ketik ya sesuai itu sesuai perintahnya. Cobalah 1. Silahkan ketik di pencarian IG distributor Bludera. Akun apa yang muncul di 5 teratas pencarian? Apakah akun admin Bludera? Nomornya berapa? 2, 1, 1, 2. Oke. Yuk komen ya, yang nyimak komen. Oke. Sekarang ini yang BPNA nomor berapa di pencarian? Nomor berapa di pencarian? Ketika teman-teman ngetik BPNA di pencarian Instagram, apa namanya? Muncul di pencarian itu nomor berapa? Urutan berapa itu loh? 1. Ini ada lagi. Oke, nomor 1. Ada lagi. Oke, 1. Wah, 1 semua ya. Padahal itu kan kita nggak menyebutkan brand, tapi menyebutkan kata kunci yang umum itu. 1, 1, 1. 1 semua. Kok bisa gitu ya kan? Nah, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, lanjut lagi ya. Coba lagi ini lahirnya. Yang ini, yang produsen ID card. Yang produsen ID card nomor berapa? Yang produsen ID card nomor berapa? Jadi ketik di pencarian itu produsen ID card. Nah, akun Aleta itu muncul di nomor berapa guys? Akun Aleta itu muncul di nomor berapa? 1 semua, kok bisa 1 semua? Haha. Kok bisa 1 semua ya nggak sih? Kok bisa 1 semua? Yo, kok bisa 1 semua? Gimana ceritanya guys? 1 semua ya? Oke, nomor 1 semua. 1 juga. Bisa gitu? Apakah punya teman-teman bisa gitu juga? Kalau teman-teman mengikuti, kalau teman-teman praktek, kalau teman-teman mencoba, insya Allah hasilnya sama. Insya Allah ya. Semua kembali pada apa namanya, niat dan usaha teman-teman gitu. Kalau nggak niat, nggak usaha ya sama aja bos. Makanya setidaknya teman-teman usaha untuk komen gitu. Hasilnya nanti apa yang saya sampaikan akan sangat mudah teman-teman pahami kalau teman-teman mempraktekkan, mencoba, memahami, ya nanti akan ngerti. Oke, sekarang gini, apa namanya, bantu saya berpikir dulu. Kalau pengen teman-teman lebih maksimal, ini cuma tips saja, teman-teman bisa apa namanya, mengubah layarnya itu jadi landscape ya, di landscape. Insya Allah nanti much better, lebih bagus itu. Ya nanti komen ya komen aja, gampang. Oke gitu ya, bisa teman-teman ubah dari landscape. Bisa lah ya di rotate atau di rotasi. Nah, jadi gini, mari bantu saya berpikir. Kita misalkan 10 teratas pencarian di Instagram itu ibarat ranking. Nah, kita semua kan pernah sekolah ya. Kita semua pernah sekolah, SD, SMP, SMA. Mungkin saat ini teman-teman lanjut kuliah gitu. Nah, istilah ranking erat hubungannya saat kita sekolah. Kalau di kuliah nggak ada. Lalu bagaimana seorang guru meranking siswanya? Oke, yuk teman-teman yang kemarin belum ikut, silakan jawab di komen dulu. Bagaimana seorang guru meranking apa namanya, siswanya?
Caranya gimana? Ada 30 siswa. Lalu seorang guru diminta untuk meranking 30 siswa tersebut. Caranya bagaimana? Yuk tulis dulu di komen. Sebisanya aja guys. Oke, nilai. Oke, misal namanya tadi. Oke. 1 poin udah betul ya. Nah, jadi gini misal siswanya kan 30. Sedangkan yang mendapat nilai 100 ada 5 orang, kan nggak mungkin di ranking. Masih ada tahap kedua. Tahap keduanya apa? Yuk coba komen dulu. Oke, betul. Acuan pertama itu adalah nilai. Nah, acuan keduanya apa? Kalau nilainya sama kan harus ada indikator kedua atau mekanisme yang kedua. Ayo apa? Nilai keaktifan, rajin upload. Sekarang soalnya semua basisnya online ya. Oke, langsung aja ya. Kalau di sekolah acuannya ini. Ranking di sekolah acuannya pakai 3 acuan. Nilai dulu. Jadi kalau ada 30 anak, nilainya ada 10 orang yang atau 5 orang yang nilainya 100, ya udah acuan kedua lihat absensinya. Absensi boleh presensi oke lah. Nah, kok masih ada 3 orang yang sama-sama rajin, biasanya yang rajin itu nilainya bagus itu. Yang rajin loh ya. Saya dulu nggak rajin, nilainya juga lumayan gitu ya. Oh iya harus rajin lah. Nah, terus kalau ada yang sama-sama rajin, mau nggak mau ya kita lihat dari sikapnya. Jadi subjektif lah gitu. Nah, itu kan di sekolah ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita di Instagram, tadi kan ada ranking ya, artinya akun ini nomor 1, akun ini nomor 2, akun ini nomor 3, akun ini nomor 4, akun ini nomor 5, akun ini nomor 6, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kalau di Instagram bagaimana meranking sebuah akun guys? Bagaimana meranking sebuah akun? Yuk, yang join di off-kan dulu. Hostnya mohon di off-kan dulu ya, Pak. Yuk, bagaimana cara ranking di IG? Ayo caranya gimana? Yuk coba jawab guys. Kalau ini udah ada kuncinya, teman-teman tinggal jawab aja. Kira-kira ada sajian apa? Ini nggak kelihatan loh yang hostnya yang mana itu. Banyak follower, boleh. Banyaknya yang cari, boleh. Banyaknya like. Mbak Ana di-off-kan dulu, Mbak. Aktif berkomunikasi, banyak update. Oke, ada lagi. Coba komen. Ini forum bebas, forum bahagia, nggak ada yang salah. Ini forum bebas, forum bahagia. Jadi tidak ada yang salah, komen aja. Semuanya betul kok menurut pendapat kita masing-masing. Oke ya, saya jawab ya.
Dan ini belum ada yang pas itu. Makanya nggak ada yang nomor 1, 2, 3 sampai 5. Karena apa? Tidak mengikuti syarat ketentuan yang berlaku. Proseduralnya nggak ngikut. Padahal kalau kita ikut aturan main di Instagram, insya Allah masuk 10 besar itu ya insya Allah sih bisa. Nah, kalau di Instagram itu ini guys, acuannya ada 4 ini guys. Urutan ranking di Instagram itu berdasarkan username, name, hashtag, 4 dan keempat nilai atau scoring. Nah, contoh kayak gini, banyak yang like, banyak aktif komunikasi, banyak update itu masuk di poin keempat. Artinya apa? Kan nggak bisa dibolak-balik nih. Nah, kalau namanya ranking kan nggak bisa dibolak-balik. Jadi acuan pertama itu harus dari username-nya dulu, lalu name, ketiga hashtag, keempat nilai ataupun scoring bos. Kan nggak mungkin loh kayak tadi di sekolah, skepnya dulu, baru absensi, baru nilai, dibolak-balik kan nggak boleh. Jadi memang empat apa namanya 4 poin ini harus teman-teman pahami dan tidak boleh dibolak-balik gitu guys. Nah, oke, ini udah kayaknya. Coba yang ini dulu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang coba ya, entah teman-teman jualan atau tidak, silahkan minta tolong teman di sampingnya atau pakai HP admin atau pakai HP kedua gitu ya. Itu silahkan cari kata kunci produk yang kita jual, nggak usah pakai brand kita, lalu ketik di pencarian apakah muncul di nomor 1 sampai 5 atau tidak guys. Yuk ketik dulu guys, muncul atau tidak. Misal kemarin kayak Jas Koko, terus produsen Jas Koko, apa yang muncul atau tidak itu. Yuk muncul atau tidak guys. Yuk muncul atau tidak, komen ya guys, komen muncul atau tidak. Yuk komen ya, muncul atau tidak. Yuk komen dulu guys, muncul atau tidak. Yuk coba komen dulu, silahkan minta tolong temennya atau kamu cari produk yang tak jual di Instagram itu muncul di pencarian atau tidak. Belum. Munculnya itu muncul di nomor 1 sampai 10 ya. Kalau munculnya di bawah-bawah ya buat apa bos? Kita harus di atas bos, jangan di bawah. Kalau di bawah orang ya nggak akan tertarik. Belum muncul ya, belum muncul karena belum memakai panduan yang di sini guys. Kalau udah pakai panduan paling sehari 2 hari nanti muncul insya Allah. Karena semakin banyak muncul, semakin mudah muncul, insya Allah semakin banyak jadi penjualan guys. Kalau nggak muncul siapa yang mau beli? Logikanya kan gitu. Terus sudah muncul atau belum? Terus sudah muncul atau belum guys? Sepertinya materinya sederhana ya, tapi jangan salah, berkat materi ini banyak yang udah omset di atas 100 juta itu banyak banget. Soalnya poin-poinnya nanti lebih detail. Apa cuma gitu aja tuh mas? Secara garis besar itu, tapi nanti detailnya banyak. Makanya teman-teman pastikan perhatikan sampai selesai. Selesainya kapan ya? Nanti paling jam setengah 10 selesai. Dan mungkin 1 jam 2 jam insya Allah bisa.
Sudah apa belum? Belum muncul 10 besar. Belum muncul ya. Ya nggak apa-apa. Nah, mungkin belum mempraktekkan poin-poin yang saya sampaikan. Nggak apa-apa sih. Oke. Oke. Nah, pertanyaannya ini teman-teman. Kalau pengen lebih maksimal, HP-nya di landscape ya. Nanti slide-nya akan lebih maksimal lagi. Nah, oke baik. Kenapa pencarian di HP kamu, misalkan HP beda HP, hasilnya beda. Nah, tapi kenapa tadi yang bebek Puma, hasil di HP cenderung sama, minimal di 5 teratas pencarian. Kepo kan? Siapa yang kepo? Komen kepo dulu, kepo mas. Kepo mas. Kepo mas. Kepo lah, komen lah guys. Cuma dia. Oke, komen dulu. Oke. Yang baru join ya ikut-ikutan aja, meskipun tak paham ya paham, komen-komen aja guys. Biar aktif gitu loh. Karena gini teman-teman, kalau kita berusaha komen itu sama dengan kita membuka pikiran kita. Udah mengkosongkan kelas, ya udah kita mulai membuka tutupnya. Artinya apa? Kalau udah membuka tutupnya, insya Allah nanti ilmu yang baik akan masuk. Oke. Oke, lanjut ya supaya nggak berlama-lama. Nah, teman-teman coba perhatikan ini dulu. Kalau pengen maksimal di landscape ya. Nah, apa namanya? Ini adalah contoh ataupun simulasi di mana Bebek Puma itu follow Ayu Ting Ting. Nah, Bebek Puma itu follow Ayu Ting Ting. Nah, si Raisa follow Ayu Ting Ting. Lalu si Ayu Ting Ting follow Instagram. Dan kamu follow Instagram. Nah, ini adalah hubungan kekerabatan atau hubungan pertemanan. Sama seperti di dunia nyata. Oh, kamu temennya Mas Angga ya? Oh, kamu temennya Mas Bangkit? Oh, Mas Bangkit itu temennya Mas Angga. Nah, artinya apa? Jika ada hubungan, jika ada related atau terhubung, meskipun ya entah kenal nggak kenal, insya Allah ketika kita cari informasi, kita akan diberikan data, diberikan informasi dengan data orang-orang terdekat kita dulu. Jadi misal teman-teman tanya, Mas, kalau jalan-jalan di Solo, enaknya makan di mana ya? Di sini, di sini, di sini. Istilahnya kan gitu, karena saya tahunya di situ aja. Padahal mungkin masih banyak tempat makan lain yang lebih enak. Tapi karena tahunya itu ya udah, tak referensikan di situ. Oke, jadi paham ya? Makanya kenapa bebek dago, bebek jumbo, bebek Jogja itu tidak masuk dalam pencarian. Karena apa? Tidak ada dan tidak terhubung dengan aku sama sekali secara aspek algoritma. Jadi memang itu penting. Makanya ketika teman-teman awal-awal jualan, follower masih di bawah 5.000 lah contohnya gitu. Kalau teman-teman followernya sedikit, mau nggak mau ya followingnya teman-teman atau orang-orang yang teman-teman ikuti itu banyak, sehingga terutama yang akun-akun gede ya, sehingga apa, banyak akun yang terhubung dengan kita. Contohnya gini, misal kita follow 3 akun ini aja ya, ada apa namanya, ada Ayu Ting Ting, Raisa, terus siapa lagi, Instagram. Artinya kita orang yang terhubung dengan kita itu banyak, ada 273 juta guys. Sehingga jika mereka mencari produk kamu, kemungkinan besar mereka akan menemukan produkmu di pencarian. Gitu ya. Tapi yang jelas materi ini tak sampaikan ke mungkin hampir berapa ribu orang aja.
Jadi kalau tekniknya sama dan produknya teman-teman sama, yo mohon maaf gitu. Jadi nanti ada poin pembedanya. Jadi gitu. Jadi poin satu sebelum 4 poin tadi adalah teman-teman terhubung secara akun itu terhubung dengan akun-akun yang dekat dengan calon customer kita. Misal kita carinya, misal jualan gamis, jualan jilbab, itu kan pilihannya dua. Orang-orang yang memang kesehariannya pakai gamis ataupun hijab. Kedua adalah orang-orang yang akan atau mau berhijab. Istilahnya kan gitu. Jadi memang ya solusinya itu follow Agim, follow misal Oki Stiana Dewi dan lain sebagainya, Ustazah dan lain sebagainya. Contohnya gitu, atau selebgram yang pakai hijab. Jadi salah satu solusinya itu, sehingga apa, kita terhubung dengan banyak calon customer. Memang akun kita terlihat tidak begitu eksklusif, tapi kalau aku bodo amat, yang penting dapat banyak orderan aja kan gitu. Jadi poin 0 itu dulu, poin 0. Jadi sebelum di username ya, jadi kita terhubung dulu. Nah, kalaupun terhubung aja itu belum cukup guys. Nah, kita harus mematuhi apa namanya 4 poin tadi. Nah, yuk kita praktekkan ini dulu. Oke, silahkan teman-teman follow akun-akun ini dulu. Boleh di screenshot, boleh tidak. Mas, jika nomor 1 namanya Mas Angga Soliksin. Ayo cari follower ya. Enggak juga, Bos. Kalau teman-teman follow ya alhamdulillah, enggak follow ya juga enggak masalah. Karena apa? Akunku itu udah terhubung dengan banyak akun-akun gede. Sehingga kalau teman-teman follow aku, otomatis terhubung dengan banyak akun-akun gede juga. Contohnya gitu. Tapi kalau nggak mau follow juga nggak apa-apa. Nah, teman-teman tinggal pilih yang lain-lainnya. Ada Instagram, Garuda Indonesia, Air Asia, Deodoran, dan lain sebagainya. Ini akun-akun yang publik ya. Ini akun-akun yang sifatnya itu ketokohan. Ada Raisa, Hotman Paris, Ting Ting, Sri Mulyani, dan lain sebagainya. Kita nggak bicara suka nggak suka ya, kita bicara bisnis. Jadi kalau kita bicara bisnis ya, kita mengindahkan aspek apa namanya keegoisan kita, yang penting banyak orderan aja. Nah, ini ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Apple, Microsoft. Mas, emang ada mas? Aku jualan jilbab untuk gamis. Follow-nya Cristiano Ronaldo. Ya nggak masalah, karena followernya dia kan udah banyak. Bisa aja banyak fans-fansnya Cristiano Ronaldo itu yang mualaf misal, atau mungkin mereka juga sebagian ada orang-orang yang berjilbab gitu kan. Nah, karena ya itu sih kita harus apa namanya ya cobalah intinya gitu, entahlah headlock, tidak snack dan lain sebagainya tuh ya. Boleh di screenshot dulu ya, boleh di screenshot, boleh di langsung ketik, aku tak lanjutkan lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Saya kasih waktu 2 menit untuk tanya ya. Pak minum dulu dah. Enak gini ya. Yang penting teman-teman fokus ke slide-nya aja. Yuk silahkan jika ada pertanyaan. Oh Mbak Widya, aku udah follow, belum di follow back mas. Jadi nanti Mbak unfollow lalu follow lagi biar di atas. Nanti tak follow back gitu. Yuk jika ada pertanyaan. Berarti kita manjat follower dulu mas. Ya bukan manjat follower, kita following itu loh yang diikuti. Jadi kita mengikuti banyak akun-akun gede gitu. Mereka nggak bakalan follow back akun kamu bos. Cuma setidaknya kita terhubung dengan banyak jamaah mereka. Itu mas. Diana itu cewek atau cowok ya? Ya itulah Kak Diana, saya Kak Diana. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Oh jangan, siap Kak Diana. Jadi gitu.
memang kita harus mengindahkan aspek gengsinya kita ya. Soalnya kadang kita masih sangat gengsi banget. Oke, kalau jualan spray kayak gitu harus follow siapa mas? Ya follow Mahmud itu lah guys. Mahmud itu loh. Kayak misal sekarang itu contoh misalnya Gisela, terus yang Mahmud lagi itu Nagita Slavina, ya ikonnya mama lah, ikonnya mama. Akun-akun belanja itu kan. Terus yang anak-anak kecil lucu kayak Baby Munela dan lain sebagainya. Nanti di itu ada di di materi sebelumnya. Jadi kalau emak-emak Mahmud muda, mama muda, atau follow anak-anak kecil yang lucu. Secara garis besar itu, kalau mau follow bapaknya juga nggak apa-apa. Follow Raffi, Ahmad, follow ABC sampai Z. Jadi akun-akun terutama keluarga muda itu biasanya pengeluarannya cukup banyak. Ya, ada lagi satu pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Ini sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, satu pertanyaan lagi sampai 24/8. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Saya lanjut aja ya. Saya nggak ada yang ngebut. Kalaupun ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Tapi saya akan lanjut lanjut materi dulu ya. Lanjut materi dulu. Nanti pertanyaan yang ditanyakan nanti tak jawab. Nah, oke, mencari username dan name. Ini kan poin 1 tadi ya. Nah, pakai titik sama tidak pakai titik gimana mas? Sama aja sih. Cuman kalau bisa tanpa titik. Soalnya semakin pendek semakin good, semakin bagus. Jadi pastikan kalau bisa tanpa titik. Nah, ada 2 jenis pendekatan ya. Jadi pendekatan branding sama pendekatan SEO. Kalau pendekatan branding contohnya kayak gini. Jadi Nike, Coca-Cola gitu. Itu memang akunnya itu tidak berisi kata jualan. Nah, tapi kalau misal pendekatan SEO yang saya sampaikan itu kita menggunakan kata-kata jualan langsung. Contoh misal jasa lukis wajah, karikatur, dan lain sebagainya. Jadi kalau pendekatan SEO atau pencarian, terus pakai merek juga, polanya gini, brosur baju anak dan bayi, baju anak Golden Kids dan lain sebagainya. Nah, ini contoh beberapa kata kunci yang bisa teman-teman coba, bisa teman-teman lakukan. Jadi kombinasi kata kuncinya ini grosir baju, grosir hijab, baju murah, gitu kan? Ini apa? Jika akun kita itu jika ini ya kelihatannya, jika akun kita itu ada tulisan grosir baju, grosir hijab, itu kemungkinan di pencarian akan cepat muncul ya, meskipun sekarang saingannya luar biasa banyak, tapi it's okay, gak masalah, coba-coba aja gitu. Makanya kalau saingannya udah nasional kayak gini, pastikan teman-teman tambahkan kota. Jadi misal grosir baju Medan, grosir baju Lampung. Jadi di pencarian mudah, dia mudah gitu. Ini hal-hal penting tentang username yang teman-teman harus pahami dan teman-teman harus ketahui. Jadi username bersifat unik, satu username hanya bisa dimiliki satu orang gitu. Username tidak boleh pakai spasi, bisa dipisahkan dengan tanda titik atau underscore.
username bisa diganti ratusan kali. Nah, username menjadi prioritas utama dalam menciptakan Instagram. Nah, contohnya kayak gini guys, baju murah, ataupun sepatu murah, otomatis kan selalu ada kata kunci tersebut di name atau username, di nama atau nama pengguna, pasti ada. Yang tak lingkarin itu loh ya. Makanya kalau uh, akun kita tidak mengandung kata kunci itu, ya akan sangat susah ditemukan guys. Jadi pastikan itu dulu, harus dipahami, harus dimengerti dulu. Yang selanjutnya, ini hal penting tentang name. Name itu bersifat umum, satu name bisa dipakai ribuan orang, baju murah Solo, hijab murah Solo, dan lain sebagainya. Boleh pakai icon juga, dan usahakan ditulis huruf kapital semua ya, gede semua. Aku belum mengecek secara algoritma apakah itu ngefek atau tidak, cuman akun-akun yang semuanya kapital itu kayaknya lebih apa ya, lebih mudah gitulah dicari di Instagram. Nah, ini dua, teman-teman boleh screenshot, nanti habis ini kita lanjut ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Boleh screenshot, teman-teman bisa coba juga di rumah itu. Boleh diketik juga. Bisa tanya teman-teman yang kemarin ikut. Nah, ini contoh ya, ini contoh produknya. Misal kamu jualan LED celok lampu itu loh, yang kelap-kelip itu. Nah, akun IG-nya apa ya, ini nama penggunanya LED Madura misalnya gitu. Terus namanya jual LED Madura Surabaya. Dan juga yang jualan tas rajut, ya udah diganti aja rajut cantik atau rajut Sukamadu, itu kalau masih FBable ya. Terus namanya produsen tas rajut Madura. Memang tidak tidak begitu eksklusif, cuman kalau teman-teman perhatikan ini malah sangat cepat sekali menghasilkan orderan asli. Ini contoh juga, ini ada teman di Medan gitu kan, lumayan sekali penjualan. Namanya Mumu Buti Kue, panjang ya. Nah, namanya ini jual kue khas Melayu Medan itu. Kombinasinya udah ini, jual kue Medan, jual kue khas Melayu, kue khas Medan. Jadi ketika ada orang mencari 3 kata kunci ini, kemungkinan besar yang ketemu adalah akunnya kita. Ya, nah itu dulu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu belum saya lanjut lagi, semakin mendalam. Silakan tanya, ini tak jawab dulu ya. Coba tak jawab dulu. Follow akun itu harus sesuai target market, enggak mas itu. Sebenarnya nanti ada penjelasan sih, atau besok lah. Sebenarnya target market itu siapa sih? Bagusnya sesuai target market, tapi bisa jadi target market yang kita tentukan itu salah, makanya nggak kelas. Aku punya temen jualan mukena, itu 80% yang beli itu cowok loh. Gunakan untuk apa ya? Untuk masa nikahnya lah, iya kan gitu. Harganya soalnya satu mukenanya 3-5 jutaan kalau nggak salah. Kayak gitu bos. Kadang kita menentukan spesifikasi target market yang sangat detail, sangat rinci, tapi kenyataannya meleset, ya kan? Makanya di awal-awal kita coba dulu, coba tes A, tes B, tes C gitu. Nanti kayaknya materi cukup lah, dan tak sampaikan malam ini aja. Oke, kalau follow tokoh politik atau tokoh bangsa apakah berefek untuk akun kita? Ngefek mas, soalnya yang follow mereka biasanya orang-orang yang melek dunia politik kan. Orang yang melek dunia politik itu biasanya kalau nggak punya duit banyak, kalau nggak ya mereka punya utang banyak gitu. Tapi ngefek asli.
Mas Angga tanya, kalau jualannya beda produk, dibedakan akunnya kah atau bisa tidak? Usahakan dibedakan ya, jangan jadi satu. Kalau apa? Kan nggak mungkin aku misal di dunia nyata aja lah. Aku jualan bakso misal, atau aku jualan batik. Lalu tiba-tiba yaitu eh, di tokoku aku juga jualan cendol kan ya nggak nyaman buat pembeli. Ini jualan batik waktu dicampur sama cendol ya nggak match aja, makanya memang usahakan dipisah meskipun ya berdekatan. Contoh toko A kita jualan batik, toko sebelah toko kita juga jualan cendol, nggak masalah, cuman jangan satu jadi satu, nanti kesannya nggak bagus. Tapi kalau mau dicoba-coba ataupun jenis produknya hampir mirip, hampir sama, is okay lah. Kami hijab dan punya is okay, nggak apa-apa. Mas, kalau ada yang follow kita, sebaiknya kita follow back atau enggak? Walau akhir-akhirnya Mas itu jangan follow. Haha. Saran saya kalau follow kita itu nggak usah di follow back, nggak usah di follow back ya. Kalau mereka bakal unfollow kita juga, kemungkinan gitu. Kedua, kalau memang itu potensial customer atau memang kita sangat tahu dan sangat kenal, ya wajib di follow back bos, sebagai bentuk kita menghargai gitu. Tapi kalau kita nggak kenal sama sekali nggak usah, itu hanya akun yang lewat saja. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya silahkan jika ada pertanyaan lagi. Tanya-tanya gitu lah. Tanya itu bagian dari ikhtiar mencari ilmu guys. Kayaknya malam ini yang ikut lumayan banyak ya. Efek dari itu semua nih kayaknya. Oke, Mas Aga jomblo kah? Ya, terus kenapa Mbak? Apa yang salah dengan satu single ya? Lah? Yang penting kita terus berkarya aja. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oh, kalau pertanyaan apapun selalu tak jawab ya guys, tenang aja. Entah berhubungan dengan bisnis atau tidak berhubungan dengan bisnis, tak jawab semua. Yang penting bahagia, ya toh. Yuk, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke, semoga segera dapat jodoh yang terbaik. Allahumma amin. Oke, yuk tak tunggu 1-2 menit lagi. Nanti kalau tidak ada pertanyaan, tak lanjutin materi lagi. Tanya apapun tak jawab ya guys, tenang aja. Kalau kantornya apa bisa dipromosikan ke IG mas? Kalau kantor jualan pulsa nggak akan maksimal mas. Dia mau nggak mau harus bikin papan itu loh, papan segitiga itu. Kalau dipromosikan di IG bukan kantornya tapi produk-produknya. Jadi misal ada update produk apa, diskon apa, promo apa, nah itu yang dipromokan. Jadi meskipun kita punya counter, yang dipromosikan tetap produknya secara spesifik. Oh misal di toko itu sudah ada iPhone 11 itu di store, atau bisa pesan di sini, ya udah diinfokan. Jadi untuk media informasi gitu. Soalnya tetap ya agak kalah sama yang jualan di marketplace. Oke, yuk. Ada lagi yang mau tanya? Satu pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Ini silakan yang mau tanya lagi boleh. Apapun boleh, apapun insya Allah saya jawab semampu saya. Yang penting kita semua bahagia. Penasaran sama produk-produknya Mas Angga? Ya cek aja guys, salah satu akun Instagramnya itu, salah satu ya, karena ada beberapa akun, cek aja di akun Kopi Wong Lawu gitu. Memang sekilas followernya nggak begitu banyak, cuman ya alhamdulillah penjualannya banyak, karyawannya aja ada
kelima cek ya kopi wong lawu gitu memang biasa. Kadang kita jualan itu harus wah itu. Kalau jualannya fashion ya harus wah, harus sangat detail itu. Tapi kalau jualannya selain fashion ya yang penting upload aja. Udah dicek. Jadi kita jualan kopi sama jualan alat-alatnya sekalian. Alatnya kopi itu mahal-mahal itu. Jangan salah. Kayak 10 juta, 20 juta dan lain sebagainya. Itu yang kopi, belum yang cetakan buku gitu kan. Soalnya ya namanya juga bisnis. Kadang satu sepi, kadang satunya rame. Kadang satunya rame banget. Itu ya alhamdulillah. Syukur biar banyak apa namanya, banyak yang bisa disedekahkan. Sedekah waktu, sedekah ya apapun lah bisa disedekahkan kalau kita kuat secara ekonomi loh ya. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya kayaknya udah cukup. Nah, ini tips memilih usaha ya. Ini tips memilih usaha maupun teman-teman tips memilih username. Kalau name mah bisa diganti-ganti gampang. Tips memilih usaha atau username atau nama pengguna Instagram. Saya sering sekali menemukan bahwa sebuah akun itu kadang pertumbuhannya beda-beda. Kita jualan misal sama-sama kopi, produknya sama, gambarnya sama, captionnya sama, tapi kalau misal username-nya beda, itu ternyata pertumbuhan akunnya sangat beda sekali guys. Makanya kalau menemukan username yang bagus, kita coba ambil aja terus kita upload itu. Nanti kita akan ketemu username mana yang pertumbuhannya itu cepat. Soalnya memang itu tadi dalam perjalanan bisnis selama ini itu ya ternyata kadang ada beberapa username yang tidak kita pikirkan dan ternyata bagus. Ya udah, ternyata menghasilkan peningkatan penjualan yang tinggi, terus ternyata kunjungan profilnya lebih banyak dan lain sebagainya. Jadi gitu guys. Termasuk dalam usaha. Jadi misal ketika teman-teman baru memulai bisnis, misal kayaknya sebagian baru memulai sih ya. Jadi coba aja awal-awal itu 3 produk dulu. Coba selama 2 atau 3 bulan, coba dijual. Nanti dalam perjalanannya akan selalu seperti ini. Tidak mungkin sama. Ada yang bertumbuh dengan pesat, alias mungkin ada yang banyak tanya dan banyak yang beli. Ada yang tidak laku sama sekali, alias tumbang. Ada juga yang tidak naik, tidak turun, ya gitu-gitu aja. Sebulan cuma ada orderan 2 atau 3 gitu. Itu kadang-kadang seperti itu. Makanya memang sama seperti ketika kita mancing. Kayaknya gara-gara ya banyak yang suka mancing. Nah, ketika kita mancing, jika kita sudah mancing di suatu tempat, di suatu kolam gitu lah. Kita bayangkan ya, mancing di suatu kolam. Kita udah coba kasih umpan dan ternyata tidak ada yang narik, nggak ada yang minat. Ya udah mau nggak mau ya udah kita pindah ke kolam yang lain gitu. Itu contoh satu. Alias kalau produk A nggak laku-laku padahal kita udah promosi maksimal, poinnya udah promosi maksimal ya udah coba ganti usaha yang lain aja, produk yang lain aja gitu. Nggak masalah itu. Apalagi kalau kita online ya, kita udah menyediakan ataupun dapat gambar ataupun video, ya udah kita upload aja. Itu nanti akan ketemu produk yang laku lah, minimal laku gitu. Kalau produk yang kita jual itu udah laku, kita akan semangat. Tapi kalau nggak laku, nggak akan semangat guys gitu. Makanya itu dipastikan dulu. Ini biodata ya, poin kedua ya.
Kita akan bicara masalah biodata ataupun materi postingan. Nah, dalam biodata unsur-unsurnya ini itu harus dipenuhi dulu guys. Deskripsi produk yang kita jual, deskripsinya itu harus sangat jelas. Produsen ya produsen, supplier ya supplier, melayani jasa atau tidak dan lain sebagainya itu sedetail mungkin. Makanya kalau bisa di biodata itu kalau bisa sepanjang dan sedetail dan selengkap mungkin. Terus pastikan ini kontak person jam buka misal ada tokonya ataupun jam pelayanan ini wajib. Pastikan mencantumkan nomor WA ya. Jadi meskipun di bawah itu udah ada wa.me gitu, tetap guys pastikan cantumkan nomor WA di video. Itu ngefek banget. WA nomornya ini gitu. Karena apa? Ya masih banyak orang yang lebih nyaman telepon daripada WA. Dan biasanya kalau levelnya udah telepon itu transaksinya gede-gede guys. Gitu. Website, blog, profil Facebook, toko online dan lain sebagainya juga harus dimasukkan. Oke, untuk kali ini saya kasih tugas dulu. Tag ketiga ya. Silahkan tulis. Ngomong-ngomong ini sudah jam 9 lebih loh kan. Silahkan teman-teman tulis dulu biodata deskripsi produk yang dijual. Nah, tipsnya adalah teman-teman ngetiknya di WA, lalu di copy paste, baru dimasukkan di edit profil Instagram. Jangan ngetik di Instagram, biasanya nanti kelamaan dan pastinya susah sih kalau di Instagram. Makanya ketik dulu di WA, ketik dulu dimasukkan di grup nggak apa-apa. Nah, nanti dia edit aja di situ nggak apa-apa, kasih emoticon, masuk kasih emoticon ya. Nah, di situ ya udah nanti edit profil Instagram lalu masukkan di situ. Yuk yang paham praktek ketiga tulis atau ketik paham itu. Paham Mas, paham itu. Yuk komen dulu paham. Komen dulu paham. Yuk, kalau teman-teman paham, silahkan gunakan grup entrepreneur itu. Kita nyepam di situ aja nggak apa-apa. Ketik deskripsi produk yang kita jual, nomor WA-nya berapa, ya udah nanti dikopas itu. Dikopas sekarang boleh, ditunggu boleh. Sekalian kita lihat di tempatnya yang lain itu loh ya. Mau live dulu dari sini juga nggak apa-apa kok. Nanti jam beberapa menit lagi nanti join lagi ke sini nggak apa-apa. Tapi kalau bisa multi slide ya nggak masalah. Ya silahkan ketik dulu di WA ya guys. Silahkan ketik dulu di WA. Ya, ketik dulu di WA. Ya silahkan ketik dulu di WA guys. Ketik dulu di WA di grup ya. Di minimize dulu nggak apa-apa kan. Di minimize dulu nggak apa-apa. Di minimize dulu ini nanti join lagi. Gitu guys. Oke, yuk. Praktek ketiga dilakukan dulu. Praktek ketiga dulu, alhamdulillah udah ada yang ngetik di WA guys. Yuk yang lainnya ngikutin ya. Yuk ngikutin guys. Yuk. Oke, yang live ini berarti dia ngetik di WA ya guys. Yang live berarti ngetik di WA. Ayo guys, ketik dulu di WA guys.
Yuk ketik dulu di WA. Ketik dulu di WA, guys. Kita cek dulu ya Mbak Ana. Mbak Ana semangat ya, baru kolot. Semoga nanti orderannya secepat ngetiknya, secepat prakteknya gitu ya. Oke. Kalau saya buka grup WA kayak gini, teman-teman masih bisa dengar suaraku atau enggak sih? Kalau bisa dengar suaraku di Meet, coba komen masih bisa mas. Ini aku ngecek sama mantap di grup WA-nya ya, entrepreneur online ini. Oke, masih bisa. Oke, oke, yuk Mbak Nisa, Mbak Nisa. Komen dulu di grup WA Mbak. Komen dulu di grup WA. Yuk, komen dulu di grup WA guys. Komen ya. Ayo komen dulu guys. Ayo komen dulu. Yuk komen dulu guys, komen dulu guys. Nanti komen dulu di WA grup ya. Komen dulu aja nggak apa-apa. Oke. Yuk komen dulu. Oke, Pak, komen di grup juga. Oh iya, maksudnya komen itu adalah komen ininya ya guys. Komen apa namanya? Ini loh, biodata yang kita mau masukkan di Instagram itu seperti apa? Bisa diedit dan dikirim ke grup itu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Ya, tapi pastikan itu nanti teman-teman ketik pas dikirimkan ke grup itu. Yang diketik kayak gini ya. Jadi poin-poinnya itu. Oke. Ini lanjut materi aja sih, lanjut aja ya. Yo lanjut ya, oke.
Iya, panjang. Oke, lanjut ya. Mas, saya gitu mas, atau sekarang tuh mas nulis biodatanya. Besok, ya sekarang lah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini pending-pending besok-besok nggak apa-apa. Besok nggak apa-apa, lusa nggak apa-apa, seminggu lagi nggak apa-apa, sebulan lagi nggak apa-apa, setahun lagi nggak apa-apa. Gitu. Sama Instagramnya nanti diupdate. Oke, jadi kalau di situ kan ada ya, apa namanya, di situ kan ada misal website, apa namanya website, ini bisa teman-teman tulis ini aja. Jadi kalau nomor WA-nya ini tinggal diganti wa.me, nolnya diganti 62, tulis, selesai. Ini wajib sih, kalau saran saya, wajib ditulis, wajib ditulis. Oke gitu, mungkin ini sih satu pesan untuk menutup perjumpaan kita malam ini. Karena kalau dengerin banyak-banyak ilmu, nanti kalau nggak dipraktekkan juga percuma. Jadi ini teman-teman, artinya siapa yang pernah dengar istilah uang tidak dibawa mati? Siapa yang pernah dengar seperti itu? Silahkan komen. Mas, uang, kenapa kita harus kerja keras padahal uang itu tidak dibawa mati? Silahkan yang apa namanya, yang pernah dengar uang tidak dibawa mati, silahkan komen dulu. Pernah dengar lah, selain dari aku loh ya. Mas, uang tidak pernah, atau uang tidak dibawa mati. Ya, komen dulu siapa yang pernah dengar istilah itu. Oke. Ini komen lah guys, komen ini ada 20-an orang. Komen ya, komen pernah. Nah, oke, jadi inilah kenapa, atau salah satu alasan kenapa apa namanya, aku pernah dengar beberapa kali sih ya, wah kenapa sih kamu harus kerja keras, uang kan nggak dibawa mati gitu ya. Iya betul, artinya memang uang itu secara fisikly tidak dibawa mati, cuman apa yang kita belikan dengan uang yang kita dapat, itulah yang akan kita bawa mati. Misal kita punya uang nih, misal 100 juta, terus kita belikan Quran, lalu kita sedekahkan, terus kita wakafkan, misal kita buatkan sumur untuk desa-desa yang mungkin tidak ada airnya, itu insya Allah amal jariahnya itu akan sampai ke kita bahkan saat kita itu sudah tiada. Contoh lebih sederhana lagi, mengasihi orang tua. Jadi sebagian hasil yang kita dapat itu dikasihkan ke orang tua, kasihkan ke ibu, kasihkan ke bapak setiap bulan. Kalau bisa malah setiap minggu gitu. Bukannya apa, aku hampir setiap setiap minggu itu ngasih selalu jatah ke orang tua. Itu udah prinsip sih ya, soalnya memang tidak bisa dipungkiri, salah satu hal yang membuat usaha kita berjalan dengan baik itu adalah restu dan ridho dari orang tua. Banyak sekali para pembisnis yang usaha mati-matian, ikut seminar sana sini, teknik ini itu, tapi kok kenapa bisnisnya nggak jalan? Bisa jadi orang tua ataupun keluarga itu tidak meridhoi apa yang kita jalani. Nah, kita butuh keriduan itu dulu supaya bisa menjalankan bisnis. Aku juga gitu guys. Dulu bisnis itu ya kayaknya susah gitu, tapi setelah banyak diskusi dengan orang tua, banyak waktu yang kita longgarkan untuk orang tua, apalagi kita alhamdulillah mulai selalu ngasih orang tua setiap minggu, itu nggak tahu ya, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapat gitu. Makanya tips ataupun saran dari saya itu
jadilah muslim yang kuat, jangan jadi muslim yang lemah. Kalau kita hanya jadi muslim yang lemah, ya senantiasa ditindas dengan peraturan, ditindas dengan kejaman bahkan kapitalis, ditindas oleh orang-orang yang punya kekuatan, tanda kutip uang gitu. Makanya supaya kita tidak ditindas dan bisa lebih banyak membantu orang lain, ya pastikan kita jadi muslim yang kuat. Hidup itu selalu menyisakan dua pilihan. Kita mau jadi masalah, contoh kita nganggur, kita menyusahkan orang lain, atau kita jadi solusi. Jadi pesan saya itu pastikan teman-teman jadi muslim yang kuat apapun jalannya, dan sebisa mungkin di jalan ekonomi ya, karena memang 9 dari 10 pintu rezeki kan dari berbisnis itu. Meskipun 9 dari 10 tanggung jawab itu juga ada di bisnis. Kita ngurusi karyawan, ngurusi keuangan, ngurusi marketing, ngurusi apa-apa. Jadi memang pepatahnya betul, patah atau hadis ya, 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perdagangan, dan 9 dari 10 tanggung jawab itu ada di bisnis. Jadi kalau bisnis merasa kerjaannya banyak, apa yang dilakukan banyak, apa yang dikerjakan banyak, capek dan lain sebagainya, ya wajar, ya memang harus seperti itu. Jadi memang ya dijalani aja, insya Allah nanti kita juga akan terbiasa ya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk sharing pada malam kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan lagi besok, pastikan praktek ketiga dijalankan. Sederhana tapi nyata asli. So, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Mas Diki, Mbak Desinya nggak ada, iya sekalian ya. Mas Angga, makasih banyak Mas atas sharing-sharingnya pada malam hari ini. Ini yang ikut alhamdulillah banyak Mas daripada yang kemarin. Oke, itu mungkin ya Mas. Mungkin banyak yang kasihnya Mas daripada yang lebih banyak yang daripada ya, yang banyak yang lebih nyaman via meet ya. Ya, nanti mungkin kedepannya boleh dipertimbangkan Mas, mau pakai Zoom atau gimana? Ya, oke, siap. Kenapa enak Google Meet sih guys? Kenapa enak Google Meet? Coba dijawab dulu. Ya Mas, terima kasih banyak Mas ya. Sharingnya pada Mas. Ya, lu tanya sih kenapa enak Google Meet? Oh gitu. Oke, lebih simpel sih ya. Siap. Ya. Intinya pokoknya lebih simpel aja ya. Oke. Makasih semuanya. Sukses selalu. Kerjakan prakteknya. Tipis-tipis, dikit-dikit aja. Yang penting dikerjakan. Insya Allah nanti hasilnya maksimal. Semoga nanti bisa closing banyak. Allahumma amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya dari Mas Angga, ditunggu di grup ya. Saya infokan sekali lagi. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah meluangkan. Besok kita umumkan lagi latihannya. Terima kasih semuanya. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Angga, terima kasih Mas Diki. Sama-sama Mas Bangkit. Mas Oke. Ganteng.